selamat malam. Kenalin, aku Lariska sebagai MC podcast hari ini. Podcast hari ini kita akan membahas kuliah offline siap nggak sih? Oke, kita akan kenalan dulu nih dengan narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Ketua BEM FTP periode 2022 Kabinet Gelora Cipta, yaitu Mas Romi. Mungkin Mas Romi bisa kenalan dulu nih dengan teman-teman Sobat FTP. Silahkan Mas Romi. Oke, halo semuanya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, namaku Romi Syams, bisa dipanggil Romi. Aku dari THP, Prodi THP Angkatan 19. Kebetulan untuk tahun ini aku diamanai sebagai Ketua BEM FTP periode 2022. Oke, salam kenal semuanya. Salam kenal juga Mas Romi. Gimana kabarnya Mas? Sehat-sehat nih? Alhamdulillah Allah, tapi agak ini ya, sedikit pilek-pilek gimana Oh gitu. iya, musim-musim pilek ya. Oke, selanjutnya ada Kepala Departemen Adkesma BEM FTP periode 2022 Kabinet Gelora Cipta dan juga sebagai perwakilan mahasiswi dari angkatan 2020. Nah, giliran Arum nih memperkenalkan diri ke Sobat FTP. Silahkan Arum. Ya, terima kasih Ola. Halo kakak-kakak dan teman-teman mahasiswa FTP UNED. Perkenalkan, saya Mas Arum Puspitarini, biasa dipanggil Arum. Saya mahasiswa FTP DHP Angkatan 20, saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Adkesma BEM FTP 2022 Kabinet Gelora Cipta. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Arum. Arum gimana kabarnya? Rada-rada pilek juga atau masih sehat-sehat nih? Alhamdulillah sehat-sehat aja Kak Ola. Alhamdulillah kalau sehat. Oke, kita akan masuk ke topik utama ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait kuliah yang kabarnya akan offline. Pertanyaan pertama nih, bulan Januari kemarin kan keluar surat edaran dari Rektorat yang mana isinya tersebut sudah diperbolehkan untuk kuliah offline. Nah, untuk Arum sendiri sebagai perwakilan dari mahasiswa angkatan 2020 yang mana imbauan surat edaran ini tuh untuk angkatan 2020 dan 2021. Bagaimana responnya setelah surat edaran tersebut keluar? Apakah menurut Arum keputusan ini sudah keputusan yang terbaik? Gimana nih Rum pendapatnya Rum? Oke, sebelumnya terima kasih. Kalau dari saya sendiri, sebagai salah satu mahasiswa angkatan 2020, tentunya merasa sangat senang ya Kak Ola dengan adanya surat edaran PTM terbatas tersebut. Karena sudah lebih dari 1 tahun, mahasiswa angkatan 20 ini masih belum pernah merasakan pembelajaran di kampus selain praktikum. Kemudian dengan PTM terbatas nantinya, kami bisa berdiskusi dengan teman-teman di kelas maupun mendapat materi dari dosen secara langsung. Jadi saya kira penerapan pembelajaran secara langsung akan berdampak lebih baik ya daripada pelaksanaan pembelajaran online, baik dari segi penyerapan ilmu maupun untuk praktik kerja di lapangan nantinya. Jadi menurut saya keputusan PTM terbatas ini sudah merupakan keputusan yang baik, menimbang pula pastinya pihak rektorat itu juga sudah melakukan rapat maupun pertimbangan-pertimbangan sebelum mengeluarkan surat edaran tersebut. Seperti itu Kak Ola. Nah, Sobat FTP ini kata Arum ini sudah keputusan yang terbaik. Nah, kalau sebagai Ketua BEM FTP, respon dari Mas Romi ini sendiri gimana sih? Oke, menarik sih Ola kalau kita bahas ya kuliah mau offline lagi. Yang pasti aku sebagai Ketua BEM akan merespon positif ya kebijakan dari rektorat ataupun dekanat. Tapi tentunya untuk PTN ini kan memang nggak 100% mahasiswanya bisa ikut kelas gitu ya. Tapi kalau menurut aku ya sebagai mahasiswa aktif juga, memang kebijakan seperti ini sudah aku tunggu dari 1 tahun terakhir inilah. Karena ya kita juga sudah masuk ini ya tahun ketiga pandemi COVID-19 dan seharusnya kita warga Indonesia ini kan harus bisa beradaptasi, khususnya ya para pelajar dan juga sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi pun harusnya bisa melaksanakan kuliah dengan normal kembali. Ini karena aku rasa dengan kuliah online ya atau daring yang selama ini udah kita jalani hampir 2 tahun ya, itu menurutku itu membuat kemampuan mahasiswa ini kurang maksimal ketika kuliah secara online ya. Beda lagi ketika kuliah sudah masuk offline gitu. Mungkin kalau online kita bisa ikut kelas dimanapun
kapanpun dan juga dalam kondisi apapun ya. Tapi biasanya teman-teman ini kalau online juga sering banget buat multitasking lah istilahnya ya. Jadi kuliah sambil rapat, kuliah sambil aktivitas yang lain gitu, kayak apa ya, join dua device lah untuk dua kegiatan yang berbeda. Nah sebenarnya ya kalau secara efektivitas belajar memang kuliah online ataupun offline itu sama aja, ilmu yang kita dapatkan juga sama gitu. Tergantung bagaimana tiap individunya aja buat mau mengembangkan diri atau enggak gitu. Tapi kalau lebih jauh dari itu ya sebenarnya adanya pertemuan tatap muka terbatas ini yang secara otomatis sudah ada lampu hijau lah buat offline. Aku rasa ini harus diambil diolah. Jadi kebijakan ini aku benar-benar respon positif, dan teman-teman juga bakalan lebih banyak dapat feel-nya lah sebagai mahasiswa ketika kuliah itu benar-benar dilakukan di kampus gitu loh, nggak dari rumah masing-masing kayak gitu. Nah, kalau ditanya ya keputusan ini sudah keputusan terbaik apa belum sih? Nah, kalau dari aku pribadi sebenarnya kebijakan ini sudah baik dan memang harus diterapkan buat dunia pendidikan di Indonesia, terutama untuk pendidikan karakter mahasiswa yang aku rasa selama 2 tahun online ini sedikit menurun gitu ya, minimnya interaksi mungkin ya, dan sosialisasi antara siswa, antar mahasiswa itu dengan dosen membuat mahasiswa kurang maksimal dalam dalam mencapai outputnya kayak gitu. Terus kemampuan psikomotorik dari mahasiswa juga nggak bisa didapatkan dengan baik ketika online. Kalau offline kan kita bisa langsung praktek di lab ataupun di kelas, itu biasanya ada beberapa program based learning dari dosen yang kita harus ikuti kayak gitu. Nah, jadi aku rasa emang sudah waktunya aja sih kita masuk ke era new normal ya di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi kayak gitu lah. Oke, itu teman-teman kata Mas Romi nih, Mas Romi merespon positif. Jadi nanti mahasiswa bisa menyerap ilmu lebih baik nih katanya kalau offline. Selanjutnya nih, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Mas Romi maupun Arum nih, pelaksanaan luring ini menggunakan sistem hybrid itu bagaimana? Mungkin bisa dari Mas Romi dulu nih, bagaimana tanggapannya? Oh iya, hybrid ya. Kalau hybrid berarti kan ada offline, ada online. Kita compare ya, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri ya, yang udah pernah ngalami nih kuliah full offline sama kuliah full online. Aku juga beberapa pernah ikut kegiatan dengan sistem hybrid. Pastinya kalau penilaian dari aku, hybrid ini bakalan sedikit lebih susah sih daripada online atau offline. Ini aku bahas secara teknis ya. Mungkin nanti kalau urusan gimana di kelasnya itu bakal dibahas sama Arun. Jadi kalau hybrid ini kan kita mengcombine gitu ya, antara online sama offline. Jadi dalam satu waktu yang bersamaan itu sebagian ada yang tatap muka di kelas dan sebagian lagi dari rumah masing-masing gitu, lewat platform ya kayak online meeting, Zoom dan sebagainya lah. Dan secara otomatis kan kita dituntut untuk bisa mengoperasikan antar perangkat yang ada gitu loh, kayak di kelas tuh udah disiapin kamera, terus sound dan zoomnya itu gimana cara kita mengkonekkan antar sana ya. Terus aku rasa juga kalau misal benar-benar terrealisasi ya nanti ini kayaknya untuk pertama kalinya itu bakalan ini sih banyak miss ya di sistem. Nah menurutku tapi itu sesuatu hal yang wajar ya, karena juga realistis aja nggak semua dosen ataupun mahasiswa itu ngerti gitu loh tentang IT dan mengcombine antar perangkat itu kan pasti butuh ilmu lah di luar bidangnya kita. Beda lagi kalau di fakultas sebelah mungkin ya, di fakultas lain
yang mungkin sudah bidangnya di IT, entah itu konsultan dan sebagainya, itu pasti bakalan lebih mudah. Kalau dari aku tantangannya seperti itu sih, ketika nanti benar-benar apa ya, terrealisasi kuliah hybrid. Itu aja sih soalnya. Oke, berarti kalau menurut Mas Romi sendiri akan sedikit lebih sulit hybrid ini ya daripada full offline maupun full online. Nah, kalau tanggapan dari Arumi gimana nih? Oke, izin menjawab terkait pelaksanaannya ya. Jadi setelah mendapat informasi pertama kali dari Wakil Dekan 3 yaitu Pak Diarto, kami dari BEM Adkesma itu segera memastikan kepada Bapak Ida Bagus selaku Wakil Dekan 1 terkait kepastian pelaksanaan PTM terbatas ini. Dan beliau juga sudah memastikan ke kami sehingga kami dari BEM pun bisa memposting terkait surat edaran itu di media sosial kami. Benar seperti kata Mas Romi tadi ya, kalau hybrid kan sebagian offline, sebagian online. Namun semua PTM itu akan terlaksana dalam waktu yang bersamaan dalam satu waktu, meski tempatnya itu berbeda-beda. Ada yang di kampus, juga ada yang di rumah. Nah, pelaksanaan PTM terbatas sistem hybrid ini menurut Pak Ida Bagus, insya Allah dilaksanakan bergantian mahasiswa dengan NIM ganjil dan mahasiswa dengan NIM genap. Seperti itu lah. Oke, terima kasih Arumna. Diingat-ingat guys, jadi nanti sistem hybrid ini akan dilakukan secara bergantian nih, jangan lupa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Setelah tahu bahwa kampus telah mengeluarkan surat edaran tersebut, selanjutnya apa sih yang kira-kira harus disiapkan oleh mahasiswa untuk kuliah offline? Menurut Mas Romi nih yang udah pernah kuliah offline, apa aja yang perlu disiapkan? Ya oke lah. Mungkin banyak ya yang tanya-tanya kuliah offline itu nanti ngapain sih gitu, apa aja yang perlu dibawa. Nah sebetulnya kita tuh nggak usah diambil pusing, nggak usah overthinking dulu lah buat adik-adik angkatan 2020 ataupun 2021 ya yang belum pernah merasakan kuliah offline. Nah buat persyaratannya itu sebenarnya juga udah diatur jelas di surat edaran pedoman penyelenggaraan PTM, surat edaran rektor yang kemarin itu. Nah untuk lebih jelasnya sih buat teman-teman ATP bisa mengikuti Instagram dan ATP karena kita juga udah menginfokan di sana ya. Tapi aku mau bahas dikit aja sih di luar itu ya Allah. Jadi kalau pengalaman aku buat di sharing aku dulu masih kuliah offline. Kalau dari pengalamanku kuliah offline sebelum pandemi COVID-19 ini, mungkin yang perlu disiapin pertama itu yang jelas mental sih. Karena selama ini kan kita udah terbiasa online ya, 2 tahun terakhir ini kuliah dari rumah, bisa santai, manapun kita bisa sholat pas. Nah, kalau offline itu nggak bisa seslow itu gitu loh. Kalian tuh harus disiplin nantinya masuk kelas, terus pakai pakaian yang sopan, terus nyiapin materi buat bahan kuliah hari itu, nyiapin juga harus ketemu dosen teman-teman gitu. Nah biasanya tuh ya kalau kuliah offline tuh lebih kompleks gitu loh. Jadi nggak hanya tentang mengikuti kelas gitu, tapi juga tentang bagaimana sih kalian bisa bersosial, membangun relasi, terus ikutan organisasi secara offline di kampus ya gitu. Nah kalau perlengkapan kuliahnya sih aku kira nggak terlalu banyak ya ketika offline di kampus itu. Beda sama ketika kalian masih SMA mungkin ya. Kalau kuliah ini kita nggak perlu bawa buku catatan yang banyak. Kebanyakan teman-temanku dulu itu bahkan cuma pakai satu buku binder itu buat seluruh matkul dalam satu semester ya itu. Jadi tasnya pun juga nggak berat gitu. Banyak teman-teman yang cuma bawa tote bag itu ada dulu. Jadi buat isi satu buku catatan aja gitu. Nah untuk kepentingan di kelas sih aku kira cukup itu sih kalau kuliah offline ya. Tapi biasanya mahasiswa yang
baru masuk kuliah tuh ada yang takut kayak masalah lifestyle gitu loh, sama sama apa ya, sama fashion, sama budaya mahasiswa gitu. Kan kalau lihat di TV mungkin ya, atau di Instagram, kalau di kota-kota besar itu kan anak kuliah kayak fashionable banget gitu. Tapi kalau sebenarnya ya ketika kalian kuliah itu dikembaliin aja sih ke individu masing-masing. Standar style yang kamu harus fashionable, harus mengikuti tren, harus kayak teman-teman yang hits itu tidak ada sebenarnya. Jadi semua boleh bergaya senyamannya kalian aja gitu, sesuai kemampuan kalian, dan juga disesuaikan sama kondisi gimana sih kalian selama di Jember gitu sebagai anak rantau kayak gitu. Jadi jangan sampai apa ya, jadi beban tersendiri lah buat teman-teman kayak nanti gimana kalau kuliah offline gitu. Karena ya pada intinya pakaian itu yang penting sopan buat masuk kelas, waktu ketemu dosen, dan juga nyaman ketika kalian pakai gitu. Jadi ya saranku buat kuliah tuh fokus aja gitu buat masuk kuliah. Mungkin itu sih kalau dari aku ya buat persiapan kuliah offline. Nah, Sobat FTP, ini menurut Mas Romi jangan pusing-pusing mikirin style. Yang penting sopan, disiplin, dan juga jangan lupa belajar materi kuliahnya ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang keempat. Karena telah mendapatkan informasi mengenai kuliah offline, apakah dari pihak BEM akan memberikan bantuan kepada dekanat untuk melancarkan kegiatan offline tersebut? Misalnya, apakah akan dibantu tentang sosialisasi, protokol kesehatan, dan lain-lain. Ini gimana Mas Romi tanggapannya? Ini tentang ini ya, tanggapan dari BEM. Kalau dari aku sih pasti lah, kita kan sebagai apa ya, sebagai badan eksekutif mahasiswa yang apa ya, menjadi wujud representatif gitu loh dari mahasiswa, yang pasti support penuh lah buat hal-hal apapun yang membawa impact baik lah buat mahasiswa, terutama adanya kebijakan PTM ya secara hybrid ini. Nah, pastinya sesuai tugas dan wewenang BEM ya. Kami kan sebagai jembatan antara mahasiswa dan juga pemangku kebijakan di fakultas. Nah, pastinya kita juga akan mensosialisasikan semaksimal mungkin ke seluruh angkatan di FTP. Tapi fokusnya memang di angkatan 2020 dan 2021 ya. Tapi gini lah, perlu dipahami juga sih buat teman-teman seluruh mahasiswa FTP ya, bahwasanya kelancaran PTM ini nanti ke depan itu nggak semerta-merta bisa dihandle penuh oleh dosen ataupun BEM sebagai pembimbingnya. Kita juga berharap ya, aku sangat berharap seluruh mahasiswa ini nantinya bisa aware gitu loh, untuk lebih tertib itu, ataupun petunjuk yang diberikan oleh tim yang nanti ada sendiri lah. Nah, sesuai yang aku jelasin di ilmu gitu, pengalaman itu kan kalian sendiri gitu loh para mahasiswa. Kalau dosen kan sudah habis lah masanya untuk mendapatkan itu dan tinggal memberi ilmunya kayak gitu. Jadi selagi ada kesempatan buat meraih itu, kenapa enggak gitu loh, kita ikuti aja ya, kita maksimalin, kita saling support satu sama lain biar apa ya, biar pendidikan di Indonesia ini kembali lagi ke normal lagi kayak dulu gitu. Nah itu saat ini tuh butuh orang-orang kayak kalian yang apa ya, bisa support satu sama lain gitu. Jadi nggak hanya ngandelin dari dekanat aja, nggak hanya ngandelin dari BEM, tapi kita bisa saling mengisi satu sama lain gitu, saling support. Ya harapannya seperti itu sih kalau dari aku pribadi. Nah, kalau dari Mas Romi ini harapannya saling support. Tapi yang paling penting teman-teman ini jangan lupa menaati protokol kesehatan ya teman-teman, kalau nantinya akan ada kuliah offline. Nah, kalau dari Arum sendiri bagaimana nih tanggapannya? Kan Arum juga kepala Departemen Adkesma ya. Gimana nih Rum?
Oke, terima kasih Ola. Jadi setelah mendapat informasi itu, BEM sendiri terutama dari Adkesma ya memberikan bantuan ke dekanat itu berupa menyebarluaskan informasi surat edaran di media sosial. Nah, tentunya hal ini itu kami lakukan setelah kami menghadapi pihak dekanat terlebih dahulu untuk tujuan memastikan informasi tersebut. Nah, untuk sosialisasi protokol kesehatan sudah termasuk ke dalam surat edaran ya. Jadi juga ada pada pamflet yang sudah dipost di Instagram BEM kami pada tanggal 21 Januari lalu. Seperti itu Kak Ola. Oke, jadi teman-teman nanti di surat edarannya itu ada persyaratannya juga buat teman-teman apa syarat melakukan kuliah offline. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di IG BEM FTP UNED ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Kalau tadi kan ada kegiatan kuliah offline. Nah, kalau sekarang mungkin dari Mas Romi dan Arum, apakah ada proker BEM yang nantinya akan di-offline-kan? Ini mungkin dari Ketua BEM dulu, Mas Romi, bagaimana? Apakah ada proker BEM yang akan di-offline-kan? Proker BEM, sebenarnya kalau periode ini ya, periode 2022 ini emang udah kita konsep sih sebagian program kerja dan juga agenda ini memang kita setting buat offline. Ya namanya organisasi ya lah, kita kan esensinya buat pengembangan diri, upgrade skill, nambah relasi, dan mungkin juga teman-teman juga akan menemukan keluarga baru ketika organisasi. Nah kalau hanya terus-terusan online seperti 2 tahun terakhir ya realistis aja sih, sebenarnya kita pasti kurang dapat loh. Dan alhamdulillah untuk periode ini karena dari kemahasiswaan pusat ya itu sudah ngasih lampu hijau lah buat berkegiatan offline, ya kita dari BEM juga nggak mau sia-siain gitu loh. Langsung aja dulu itu waktu di awal kepengurusanku aku bersama BPH yang lain tuh langsung eksekusi lah, kita buat perencanaan program kerja yang mengkomben antara offline dan online, karena ya masih dibatasi juga ya, jadi nggak bisa langsung full offline, itu nggak bisa. Nah harapannya ya di periode ini menjadi periode di masa transisi gitu loh Olah. Jadi sebelum kembali ke benar-benar normal lagi, nah kita harus mengawali dulu untuk masa transisi ini. Nah tapi untuk sekarang ini kan kondisi terupdate-nya lagi naik ya kasus COVID varian baru ya yang Omicron ini. Nah kita juga sebenarnya belum bisa memprediksi ke depan ini seperti apa gitu loh. Yang pasti masih butuh peninjauan ulang lah. Kita masih bakalan menyesuaikan sama kondisi biar nggak semakin parah juga. Tapi satu hal yang pasti Olah, kalau kita bicara tentang BEM ya pasti kan identik dengan membawa aspirasi, membawa suara mahasiswa. Nah ya nggak menutup kemungkinan kita itu bakalan sering bersinggungan sama dekanat secara langsung ya, sama jajaran dekanat. Nah untuk itu kan kita pasti lakukan dengan advokasi. Nah kalau advokasi ini menurutku pribadi ya, dan mungkin ada yang setuju dengan statementku bahwa advokasi secara online ini kita benar-benar tidak bisa maksimal. Benar-benar jawaban yang kita dapatkan itu dirasa sangat kurang memuaskan gitu loh, dan untuk kemungkinan miskomunikasi itu lebih besar ketika online. Nah yang pasti advokasi ini harus offline ya kalau dari aku pribadi, karena kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa kontrol suasana pembicaraan dengan baik, luwes gitu. Nah pasti hasilnya juga bakalan memuaskan sih Bola. Mungkin kalau advokasi ini Arum ya sebagai kepala departemen Adkesma juga punya pandangan terkait advokasi yang harus offline gitu. Itu sih Olah. Baik, ini Arum nih sebagai kepala departemen Adkesma, gimana nih kata Mas Romi, advokasi nih Arum yang lebih tahu, gimana Rum? Oke, benar yang dikatakan sama Mas Romi tadi, dari Adkesma sendiri kami punya agenda yang dilaksanakan oleh tim sendiri. Nah, tim ini tugasnya mengadvokasi keperluan mahasiswa yang bersifat mendesak. Dan selama ini dari kami sudah sering melakukan advokasi ke dekanat secara offline.
Hal ini dikarenakan pengadvokasian secara online itu agak kurang enak ya Kak Ola, dan lebih lama untuk mendapatkan hasil advokasi itu sendiri. Maka dari itu selama ini kami itu melakukan advokasi secara offline ke kampus FTP dan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, seperti yang sudah disampaikan sama Mas Romi tadi, Adkesma juga masih belum tahu untuk pengadvokasian selanjutnya bisa kapan dilakukan secara langsung atau offline lagi. Jadi sejak hari ini advokasi dilaksanakan secara online atau secara chat. Begitu Kak Ola. Oke, berarti dari BEM ini kemungkinan ada proker offline, tapi kita belum 100% tahu apakah akan dilakukan offline beneran atau enggak gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih teman-teman. Menurut Mas Romi dan Arum, bagaimana tanggapannya jika ada mahasiswa yang tidak diizinkan untuk kuliah offline? Mungkin dari Arum nih, dari angkatan 2020, gimana nih Rum kalau temennya ada yang nggak diizinin kuliah offline? Oke, menurut saya sayang sekali ya Kak Ola apabila orang tua tidak mengizinkan putra-putrinya untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas hybrid ini. Namun kembali lagi setiap orang tua juga pasti ingin anaknya selalu aman. Mungkin pertimbangannya salah satunya juga agar jangan sampai ada kemungkinan anaknya itu terpapar atau positif SARS-CoV-2. Ada juga beberapa mahasiswa yang tidak diizinkan untuk kuliah offline oleh orang tuanya karena alasan masih ragu bahwa keputusan dari rektorat bulan lalu itu terkait PTM terbatas hybrid ini akan dilaksanakan. Namun kami dari BEM juga sudah memastikan ulang kepada Wakil Dekan 1 Pak Ida Bagus pada pagi hari ini secara chat, beliau menyampaikan bahwa pembelajaran untuk semester genap tahun ini akan tetap mengacu pada surat edaran rektor bulan Januari 2022 tentang pembelajaran tatap muka semester genap 2022 tersebut. Jadi dengan prioritas mahasiswa angkatan 20 dan angkatan 21. Hal ini juga sambil menunggu perkembangan angka kasus COVID dan juga menunggu instruksi pimpinan universitas apabila memang nantinya ada perubahan kondisi seperti itu Kak Ola. Oke, berarti untuk FTP ini sekarang masih tetap akan melakukan pertemuan tatap muka hybrid ya, Arum ya? Ada offline dan online ya, berarti? Iya, seperti itu Kak Ola. Oke, kalau dari Mas Romi sendiri bagaimana tanggapannya kalau ada yang nggak diizinin kuliah offline? Gimana nih Mas? Ya Allah. Kalau dari aku sih setuju ya sama Arum. Jadi seharusnya memang sudah waktunya ya kita buat kembali ke era new normal ya, buat dunia pendidikan kita, buat di perguruan tinggi kita kuliah gitu. Tapi di satu sisi lainnya memang dengan beberapa pertimbangannya ada ya, untuk menteri pun dan juga pimpinan Universitas Jember nggak bisa memaksakan buat seluruh mahasiswa ini ikut kuliah tatap muka gitu loh, karena ya yang tahu kondisi fisik dari mahasiswa itu kan ya kalian sendiri gitu loh. Dosen pun juga nggak tahu ketika nanti mengajar mungkin ya ada mahasiswanya yang lagi positif atau lagi menahan rasa sakit misalnya gitu kan, justru bakalan membahayakan orang lain. Nah makanya kemarin surat edarannya memang dikeluarkan, tapi sifatnya itu nggak memaksa gitu lah. Nah aku juga sangat memaklumi ya, sama seperti Arum tadi. Mungkin di luar sana ya, terutama yang jauh dari kota Jember, kan banyak nih orang tua mahasiswa yang punya pertimbangan lain. Mungkin khawatir sama kondisi anaknya ketika di perantauan gitu. Siapa sih yang rela ya, siapa yang tega kalau anaknya sakit-sakitan di kota orang kayak gitu, kan pasti ada sih orang tua yang kayak gitu. Siapa yang jaga misalkan sakit, dan ya masih banyak lagi lah problem ya yang dikhawatirkan sama orang tua. Nah memang kalau ini ya dari pimpinan UNED sendiri, Bapak Rektor menyambut positif gitu loh, menindaklanjuti keputusan bersama menteri itu, tapi ya fleksibel aja, memang nggak ada unsur paksaan dengan beberapa pertimbangan tadi itu. Jadi yang jelas gini lah, kalau aku boleh berpesan ya buat seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada,
berbeda ya, khususnya mahasiswa orang tua di luar sana mungkin ya, benar-benar apa ya, kalian nih harus dengerin podcast ini dari awal sampai akhir, karena kita kan juga udah bahas dari awal tadi gimana sih suka dukanya kuliah offline, terus apa aja benefitnya yang bakalan didapatkan kayak gitu. Nah, aku sangat berharap sekali bahwa teman-teman mahasiswa ini bisa aware gitu ya, kalau kita ini sudah mahasiswa, kita bukan lagi anak SMA kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah overthinking bagaimana nantinya kalian selama di perantauan, mungkin ya bagi anak-anak yang jauh dari kampus. Nah, di sini kan kalian juga bakalan banyak menemukan lah keluarga baru, banyak orang-orang yang masih peduli loh sama kalian. Banyak juga kan teman-teman yang setiap saat itu pasti siap lah untuk membantu kayak gitu. Aku kan di sini sebagai mahasiswa juga ya Allah, sebagai agen of change lah kalau istilahnya itu, juga nggak mau para penerusku ya, penerusnya kita semua di sini apa ya, kayak menjadi generasi yang lemah gitu loh. Kita tuh harus menjadi generasi yang kuat buat menyongsong Indonesia ini lebih maju lagi. Jangan sampai teman-teman ini terlena dengan zona nyaman, kalian kuliah dari rumah, semua tersediakan dengan pasti gitu. Jangan sampai kalian terlena sama zona nyaman itu. Jadi semua butuh proses olah, semua butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan juga butuh tekad yang kuat. Nah, aku pesan buat seluruh mahasiswa dimanapun berada ya, wujudkanlah mimpi kalian itu secara totalitas, jangan pernah takut dengan tantangan gitu. Jadi pandemi COVID ini bukanlah suatu hal yang menghambat kita buat kuliah kayak gitu. Itu sih olah kalau dari Oke, jadi gitu ya guys, kuliah offline ini bukan paksaan, jadi kalian yang paling penting itu harus tahu dulu kondisi kesehatan kalian itu gimana sebelum kuliah offline. Nah, karena tadi udah pertanyaan terakhir nih ya, mungkin dari Arum dan Mas Helmi bisa menyampaikan pesan-pesan dan motivasi buat teman-teman yang bakal kuliah offline. Nah, kalau Mas Helmi kan tadi udah sebagian disampaikan nih, Arum dulu nih. Arum, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang mau offline, silahkan. Oke, mungkin nggak banyak ya Kak Ola pesan-pesannya. Semoga semua teman-teman FDP selalu sehat, terus jaga kesehatan, dan kalau tidak ada perubahan nantinya, semangat ya kuliah hybrid semester genap tahun ini, khususnya untuk mahasiswa angkatan 20 dan 21. Oh iya, terima kasih juga kepada Hubek sudah mengundang Adkesma di podcast episode ini. Sudah Kak Ola. Terima kasih Arum. Mungkin dari Mas Romi nih, ada pesan-pesan tambahan lagi nih buat teman-teman. Boleh, silahkan. Oh ya, dikit ya lah ya mungkin. Tadi juga aku udah banyak pesan. Nah, ini mungkin tambahan dikit aja. Jadi buat pesanku ya buat seluruh mahasiswa UNED umumnya dan FTP lah khususnya, jangan pernah lupa sama tujuan kalian buat kuliah. Hadapi aja seluruh tantangan yang ada di depan kalian, karena kalian sudah mahasiswa, bukan anak SMA lagi nih. Nah, sudah saatnya kalian buat belajar mandiri. Jadilah mahasiswa yang yang benar-benar mahasiswa gitu loh, sebagai agent of change. Sebagai milenial kan pasti kalian juga udah tahu nih mana yang seharusnya baik dan juga yang enggak baik gitu loh. Jadi satu lagi ya, mungkin ketika kalian benar-benar kuliah di kampus nantinya, tolong dijaga kesehatannya. Kalau memang merasa kurang fit, lebih baik izin aja nantinya buat ikut kelas secara daring. Jangan memaksakan lah buat ikut tatap muka di kelas, karena juga bakal membahayakan kesehatan orang lain di sekitar kalian gitu. Ya itu aja sih Ola, tetap semangat, jangan menyerah. Badai pasti berlalu, hidup mahasiswa. Gitu guys, kata Mas Romi, badai pasti berlalu. Yang paling penting jaga kesehatan ya. Terima kasih Mas Romi dan Arum udah jadi narasumber kita hari ini. Aku Ariska sebagai MC hari ini, mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat malam semuanya, stay tune and see you next episode.